Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, perkenalkan nama saya Mifa Zainur Rasida dengan NIM 2432320333 yang akan mempresentasikan persyaratan tugas UAS, laporan keberlanjutan dan terintegrasi yang berjudul Analysis of ESG Index (MSCI). Untuk analisis ESG Index MSCI ini, saya berfokus pada industri grup household and personal product yang mencakup barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari yang digunakan oleh rumah tangga dan juga individu. Di mana subindustri ini ada dua macam, yaitu household product dan juga personal care product gitu ya. Untuk yang barang-barangnya yang sudah terlihat di PPT seperti ini gitu. Kemudian di sini saya memilih dua perusahaan ini, yaitu yang pertama ada Reckitt Benckiser Group PLC yang berasal dari United Kingdom, dan yang satunya dibandingkan dengan Colgate-Palmolive Company yang berasal dari Amerika Serikat. Di mana kedua perusahaan ini tentunya mirip-mirip ya untuk produknya gitu. Namun eh, masing-masing perusahaan itu memiliki fokus atau yang di highlight itu yang berbeda. Kalau misalnya Reckitt Benckiser Group ini dia berfokus pada diversifikasi produk, eh, kebersihan dan juga perawatan tubuh. Dan yang satunya adalah yaitu terkait dengan hal tersebut. Dia mendiversifikasi produknya untuk masing-masing konsumen, untuk kelas konsumen-konsumennya seperti itu. Sedangkan Colgate-Palmolive Company ya yang kita tahu umumnya Colgate itu pastinya teringat yaitu pasta giginya, karena yang di highlight di Colgate-Palmolive ini terkait dengan kebersihan mulut seperti itu. Yang dia yang berfokus pada kebersihan mulut, tapi tidak tidak hanya kebersihan mulut aja, dia juga memproduksi barang-barang kebersihan yang lain gitu, dan produk-produk yang lain juga. Seperti itulah, kita langsung saja membahas terkait dengan MSCI gitu ya. MSCI Index Rating adalah dia itu pihak ketiga ya yang dia itu mengukur ketahanan suatu perusahaan terkait dengan resiko lingkungan, sosial dan juga governance, di mana dia menilai resiko ESG suatu perusahaan itu dalam satu industri yang sama gitu. Jadi tidak antar industri, tapi dia meratingnya itu berdasarkan industri yang sama seperti itu. Dan dia memiliki beberapa kategori, ada tiga kategori MSCI Index Rating ini. Yang pertama itu ada leader, average, sama dan ledger yaitu. Itu ada, kalau misalnya leader dia itu ada tingkat AA, triple A, double A seperti itu. Kalau misalnya average ada di A, kemudian triple B dan juga double B seperti itu. Dan kalau misalnya yang ledger dia lebih di bawahnya gitu. Nah, kita langsung saja menganalisis kedua perusahaan ini. Yang pertama, yang Reckitt Benckiser Group PLC ini yang dari United Kingdom, dia mendapatkan rating atau kategori perusahaan AA atau leader. Dia sebagai pemimpin gitu ya di industrinya, yaitu household and personal product seperti itu. Ini kan 76 perusahaan di sektor industri ini gitu. Dan dia menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, di tahun 2020. Dan dia bertahan mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024 di kategori yang leader ini seperti itu. Di mana yang kategori leader ini tentunya perusahaan yang dia itu sudah sangat efektif dalam pengelolaan risiko dan juga memanfaatkan peluang ESG yang paling signifikan di antara industri yang lain, di antara ya perusahaan yang lain dalam satu industri yang sama seperti itu. Kemudian apa sih yang dapat dianalisis mengapa dia bisa mendapatkan leader di MSCI ESG rating ini gitu. Ya, Reckitt sendiri memiliki dua pendekatan yang di highlight, yaitu dia mengadres for global megatrend dan juga dia berkomitmen pada Sustainable Development Agenda, yaitu ada lima ini yang di highlight komitmennya, ada SDGs 2, 3, 5, 6 dan juga 13 gitu. Dan dia ada mengadres global megatrend, ada keempat ini yang dia coba eh, apa ya tangani gitu ya terkait dengan global megatrend ini gitu. Ada terkait dengan kesehatan yang buruk, dampak kesehatan akibat akses air yang buruk, kemudian tekanan
terkait dengan sistem perawatan kesehatan gitu. Kemudian dia fokus pada pentingnya kesehatan intim seperti itu dan juga pertumbuhan kebutuhan yang nutrisi yang khusus seperti itu. Nah, beralih ke Colgate Company. Colgate Palmolive Company dia berada di tingkat average ya, seperti itu. Di tingkat average di AA gitu ya. Di tingkatnya ada AA di 25% seperti itu. Di mana tentunya kalau average dia masih bisa mengelola risikonya namun tidak secara signifikan seperti yang leader tadi dan dia juga bisa memanfaatkan peluang ESG-nya juga seperti itu. Nah, namun di Colgate-Palmolive itu menunjukkan penurunan ya di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 itu dia ada leader di tahap leader, kemudian di tahun 2023 ya dia mengalami penurunan menjadi average seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Oke, next ya. Mengapa sih dia bisa berada di leader sorry, di average gitu? Dia tentunya juga ada komitmennya terkait dengan sustainability dan juga social impact strategi, yaitu ada tiga di sini yang di highlight, yaitu ada driving social impact, helping millions of homes, dan preserving our environment. Di mana di sini perusahaan Colgate Palmolive ini tentunya dia memberikan salah satunya memberikan motivasi kepada karyawannya, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, serta dia bahkan mengembangkan produk inovatif yang dia itu mengurangi jejak lingkungan ya dia menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali reusable gitu dan recyclable seperti itu. Selanjutnya di sini ya ini merupakan beberapa target SDGs pada Colgate-Palmolive gitu yang dia berfokus pada tiga strategi tadi gitu di tahun 2025 itu ya. Targetnya sampai dengan 2025 yang mencakup keseluruhan SDGs ini gitu. Oke, kita langsung berlanjut kepada ESG materiality gitu. Apa sih ESG materiality? Materiality itu jadi MSCI ESG rating index ini memberikan penilaian terhadap ketahanan jangka panjang perusahaan pada isu-isu lingkungan, sosial dan juga tata kelola. Di mana dari isu-isu itu menunjukkan representasi kontribusi isu-isu terkini terhadap rating yang diberikan oleh MSCI gitu. Jadi ya yang topik yang paling material di saat ini gitu. Dan di ESG materiality itu ada beberapa key issue ya nanti akan ditampilkan. Jadi perusahaan memiliki key issue masing-masing yang menjadi materialitas dari suatu perusahaan gitu. Langsung saja, yang pertama ini adalah ESG materiality dari Reckitt Benckiser dengan key issue ada ESG laggard, average sama leader gitu ya. Ini kalau dilihat yang leader dia Reckitt itu memiliki corporate governance ya dan juga packaging material yang and waste yang tadi sudah saya jelaskan juga di mana Reckitt ini juga menggunakan kemasan-kemasan yang dia dapat digunakan kembali atau mungkin daur ulang seperti itu. Namun di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa di Reckitt sendiri itu memiliki ESG laggard terkait dengan corporate behavior dan juga product safety and quality. Jadi ada beberapa hal yang membuat Reckitt ini eh, mm, di laggard di beberapa hal gitu ya. Nanti akan saya jelaskan itu persatu. Untuk yang pertama, di ESG Leader terkait dengan corporate governance, Reckitt memiliki komitmen terkait dengan do the right things always, quite use in acting responsibility and with integrity. Di dalam tata kelolanya dia memiliki komitmen seperti itu, yang membuat di Reckitt sendiri itu memiliki corporate governance yang efektif, gitu, tata kelola yang efektif. Untuk analisisnya di tata kelola sendiri ini Reckitt itu memiliki kebijakan dan standar yang kuat dalam penerapannya. Dia em, dia itu menetapkan kode of conduct yang ketat gitu ya untuk karyawannya, untuk para pemangku kepentingan dan juga mitranya. Gitu yang diwajibkan untuk semua yang mematuhi terhadap kepatuhan etis gitu. Kemudian dia memiliki juga tata kelola yang efektif yang ter-highlight di Reckitt sendiri ini memiliki CRSEC Committee di mana dia ada komite resiko keberlanjutan sendiri yang dia melaporkan secara langsung kepada direkturnya gitu, yang kepada dewannya gitu. Dan di Reckitt sendiri juga dia tidak pernah ada kasus denda
atau hukum terkait dengan pelanggaran lingkungan. Seperti itu yang membuat di bagian corporate governance racket ini menjadi leader pada key issue material. Selanjutnya ya ini yang kedua ini ada terkait dengan packaging material and waste gitu. Jadi Reckitt sendiri memiliki target untuk mengurangi apa ya, menggunakan produk-produk yang dia keberlanjutan, yang keberlanjutan bisa digunakan kembali atau mungkin bisa daur ulang seperti itu. Di targetnya sampai dengan tahun 2025 dia sudah menetapkan beberapa hal yang masih berlangsung sekarang ada 50% dia itu mengurangi jumlah plastik virgin gitu ya. Yang dia mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2030 gitu yang masih on the track gitu. Dan dia juga ada packaging footprint yang ini ada salah satu portofolionya ada sustainability reportingnya dia. Dan tentunya packaging material and waste ini dia telah support SDGs nomor 12 seperti itu. Selanjutnya ini ada yang di tingkat average. Di tingkat average ini ada raw material sourcing, product carbon footprint yang tadi sudah juga chemical safety. Jadi di Reckitt Benckiser ini sudah melakukan beberapa hal terkait dengan beberapa produknya. Namun ini masih belum yang sangat signifikan menjadi key issue di Reckitt sendiri gitu. Ada yang dia sudah melakukan carbon footprint ya dia inovasi proses terkait dengan 5 kunci matriks gitu yang kayak kalkulator karbonnya dia gitu dia bisa mengidentifikasi gitu. Terus kemudian dia melibatkan penggunaan bahan kimia dan produksi produk rumah tangga dan kebersihan yang tentunya aman gitu. Dan juga dia menggunakan packaging yang dia aman dan keberlanjutan gitu untuk packagingnya dan bahan-bahannya. Kemudian ini yang laggard, ini ada corporate behavior dan juga product safety and quality. Karena setelah ditelusuri di corporate behavior-nya itu di salah satu programnya Reckitt sendiri tuh dia ada speak up di mana di sini dia telah menerima 641 laporan yang ternyata dia membutuhkan investigasi dan sedang berlangsung gitu sehingga corporate behavior di Reckitt ini masih tergolong laggard gitu ya. Dan keberlanjutan pelatihan etika serta kebijakan anti korupsi. Kemudian kalau product safety and quality di sini ada beberapa hal permasalahan yang membuat ini menjadi laggard yaitu ada keluhan per juta unit produk ya komplain produknya yang meningkat dari tahun 2022 ke 2023 dan ada 3 kali penarikan produk pada tahun 2023 seperti itu. Dan ini adalah salah satu ambisi overview ambition dari Reckitt sendiri yaitu ada purposely brands, healthier planet dan juga fair society. Selanjutnya ini ada Colgate Palmolive ya untuk ESG isunya Colgate Palmolive sendiri dia berbeda ya dengan yang tadi apa Reckitt gitu ya. Yang mungkin yang sama di sini ada ESG Laggard di product safety and quality dia sama-sama di Laggard ya terkait dengan itu. Terus ESG leadernya juga berbeda. Tadi yang Reckitt ada corporate governance sama eh, itu packaging material and waste gitu. Sedangkan di Colgate Palmolive ini ada chemical safety dan juga raw material sourcing. Ya, terkait dengan itu, mengapa kok bisa dia leader di chemical safety? Tentunya di Colgate Palmolive ini dia memberikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat gitu. Kemudian pengurangan paparan zat berbahaya. Kemudian dia melakukan inovasi dalam keamanan produknya. Dan yang highlight sendiri adalah dia memiliki kampanye dan program keselamatan yang bagus, yang inovatif, yang efektif juga gitu ya. Ini salah satu contohnya kampanyenya gitu dia campaign terkait dengan kesehatan mulut ya, komitmennya seperti itu. Dan untuk product safety and quality dia telah berkomitmen terhadap pengadaan yang bertanggung jawab ya terkait dengan no deforestation policy dan serta dia hak asasi manusia dan praktik yang etis serta kolaborasi aktif dengan industri seperti itu. Terus kemudian ESG average di sini ada 4 yang masuk dalam ESG average ada corporate governance, behavior, packaging material dan juga product carbon footprint ya. Tentunya ini ada di middle ya. Ya dia melakukan yang efektif tetapi tidak sangat signifikan untuk isu materialnya di Colgate Palmolive gitu. Terus ini ada laggard. Kenapa? Karena ada product safety and quality karena dia ada salah satu programnya yang smart label ini di mana dia apa ya menjelaskan
informasi apa ya, informasi produk itu dalam secara digital, tapi masih ada tantangan dalam hal tersebut. Kemudian ada juga evaluasi dari keamanan produknya itu masih masih ada tantangan, sehingga di product safety and quality ini masih dalam isu yang laggard. Terus kemudian ESG kontroversi. Di ESG kontroversi sendiri ini tentunya terkait dengan isu-isu kontroversi atau permasalahan dari masing-masing perusahaan gitu yang dinilai oleh MSCI, di mana dia di sini untuk mengevaluasi atau memberikan evaluasi yang konsisten terhadap kontroversi faktor-faktor ESG gitu, yang melibatkan perusahaan publik dan juga penerbit obligasi. Nanti kita langsung bandingkan ya. Di sini perbandingannya ada Reckitt sama Colgate yang menunjukkan bahwa di sini terlihat keduanya tidak ada permasalahan yang sangat serius gitu ya. Kalau sangat serius dia ada berwarna red gitu ya. Dia masih di tahap ada permasalahan yang masih sedang berlangsung, dan juga ini ada beberapa yang tidak ada permasalahan gitu ya. Kalau yang di-highlight di sini di Reckitt dia ada permasalahan yang masih berlangsung gitu ya. Itu terkait dengan social customer dan marketing advertising serta product safety and quality. Kemudian yang ke Colgate-Palmolive ini ada isu atau kontroversi terkait dengan environment, biodiversity and land use gitu. Nah, kalau dilihat, dianalisis lagi, kalau di Reckitt itu tadi kan yang paling ada apa ya, kontroversi terkait dengan customer. Ternyata itu setelah dianalisis itu Reckitt sendiri itu memiliki pernah apa ya, telah terancam kerugian besar akibat gugatan hukum terkait dengan kematian bayi. Dikarenakan mengkonsumsi beberapa apa produk salah satu produk di Reckitt sendiri gitu ya. Di sini, dia itu kasusnya ada seorang, ibu yang dia itu meninggal setelah ibu yang mengandung, dia itu bayinya meninggal setelah mengonsumsi produk di Reckitt sendiri. Lah, menyebabkan kerugian sekitar 600 juta karena, perusahaan itu membayar denda senilai 600 juta tersebut kepada seorang ibunya, gitu. Nah, hal tersebut itu menyebabkan, ya tentunya menyebabkan kerugian yang cukup besar juga ya, selain, eee, membayar denda dan ada juga di sini, litigation uncertainty-nya juga ini, meningkat gitu. Kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan Colgate-Palmolive tadi kontroversinya itu yang, orange itu di bagian, environment biodiversity. Setelah ditelusuri ternyata dia ada terjerat kasus terkait dengan deforestasi, di mana letaknya itu ada di Indonesia, Sumatera Utara. Karena si Colgate-Palmolive ini memiliki lahan kelapa sawit yang, sekitar, 2.000 hektar yang, eee dia itu ternyata, dapat dikategorikan sebagai, deforestasi yang beresiko tinggi gitu. Jadi, hal tersebut itu, eee, karena pressure oleh, para stakeholder sehingga dia melakukan, apa ya, mengungkapkan, menyatakan bahwa dia akan memberikan kebijakan, beberapa kebijakan untuk, apa ya, mengurangi apa, menanggulangi, no deforestasi tersebut, seperti itu. Baik, cukup sekian apa yang sudah saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.